kayaknya kaki saya itu ada yang ngebawa nih jalan. Seakan-akan ada yang ngebawa. Iya. Kita jalan terus, pas perasaan saya ingat ya, lah kok ada di makam kata-kata gitu. Enggak sadar itu sampai. Iya, pas sadarnya apa, ngelihat banyak makam-makam itu di situ. Oh. Nah, teman-teman, di samping saya ini udah ada narasumber Bang Bondan, asal Subang. Nah, dia ini mengaku pernah mengejar sosok makhluk besar tinggi sampai ke makam-makam dalam keadaan telanjang tanpa selai pun. Nah, saya pengen tahu banget nih. Assalamualaikum, Bang Bondan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Iya. Nah, Bang Bondan, saya dengar cerita kalau Bang Bondan itu katanya dulu pernah mengejar sosok makhluk tinggi besar hitam katanya. Iya. Sampai ke area pemakaman. Iya, emang benar. Nah, yang saya heran itu katanya Kak Bondan sampai menanggalkan celana, baju, telanjang lah istilahnya. Iya. Nah, saya pengen tahu dari awal apa sih yang dari kejar itu, Mas? Nah, Bang. Awalnya gini kan, dikarenakan mertua saya dulu kan sakit-sakitan. Nah, waktu itu ada yang ngobatin ya mertua nih. Nah, kata yang ngobatinnya gini, ini di sini ada makhluk sosok hitam gede katanya gitu ya, gede, pokoknya gede besar lah, jangkung. Nah, saya bilang kan, yang benar ya, kalau kamu nggak percaya, kata dia gitu kan, coba kamu ntar jam 12 malam kamu ke sono ke belakang telanjang bulat katanya. Nah, saya kan penasaran. Itulah saya dilaksanakan tuh. Saking penasarannya jam 12 saya ke belakang. Telanjang bulat gitu. Nah, terus saya jalan terus ya. Waktu itu kan masih nggak kayak sekarang nih. Masih gelap gitu. Iya, masih gelap. Pohon bambu mulu. Nah, pas saya lagi enak-enaknya jalan nih ya. Di atas pohon mangga kayak ada burung gede, kayak ada suara burung. Nah iya, pas kita lewat ngelapak gitu ya. Oh, burung terbang. Iya, burung terbang. Nah, saya liatin kayaknya hinggapnya tuh di pohon bambu, tapi saya liatin lagi kok nggak ada burung, nggak apa, cuman pohon bambunya gini nih, melengkung. Iya, melengkung ke bawah. Sampai bawah. Iya. Nah, terus naik lagi. Nah, kita penasaran, makin dekat ya ke bawah lagi gitu ya. Nah, ini juga nih sampai merinding nih. Kata kita, wah bener ini emang ada, cuman dia nggak ngeliatin, nggak nampak. Iya, nggak nampak. Nah, pas itu ya saya penasaran, nyamperin bikin deket ke tangga bambu, nggak ada lagi, bambunya bangun lagi gini nih. Nah pas itu kayaknya kaki saya itu ada yang ngebawa nih jalan. Seakan-akan ada yang ngebawa. Iya. Kita jalan terus, pas perasaan saya ingat ya, lah kok ada di makam kata-kata gitu. Enggak sadar itu sampai. Iya, pas sadarnya apa, ngelihat banyak makam-makam itu di situ. Oh, kok saya bisa nyampe di makam gitu ya. Itu dalam keadaan bugil. Iya, masih bugil. Nah, pas itu nah di makam ada emang sekelebatan, tapi hebat itu emang kayak orang sih, gimana ya, hitam tinggi, serem pokoknya lah bentukannya. Nah, iya bentuknya. Pas itu ya saya bilang gini, kalau emang kamu bener ada, jangan kembali lagi ke rumah saya gitu ya, jangan ngeganggu keluarga saya lah gitu ya. Kalau memang bener kamu ada yang nyuruh, pulang ke sama yang nyuruh kamu gitu. Kata saya gitu. Pokoknya saya mah pengen ngelihat kamu, pengen bicara gitu doang dah. Jangan sampai ngeganggu keluarga saya gitu. Itu abang di makam ngomong sendiri, seakan-akan ngomong ke makhluk itu. Nah iya. Itu. Pas pokoknya saya bilang itu pas
saya ngelihat ada yang lewat gitu depan saya. Kayak bayangan Gitu. Emang sekelebatan itu emang bener tinggi, jangkung lah, hitam. Ada suara apa gitu? Enggak? Dia nggak bersuara, enggak bersuara? Enggak. Nah saya juga ini berat, ini pada bangun nih, beluk-beluk nih. Nah pas habis ngeliat itu ya, sambil udah bilang kayak gitu, beluk-beluk saya nggak bangun lagi nih. Wah berarti udah pergi kata kita nih, jauh nih. Nah pulang lagi saya. Iya. Berarti Bang Bondan itu atas dasar inisiatif dari orang pinter itu mau ngobatin mertua, terus disuruhlah kalau nggak percaya, lihat nanti malam jam 12 kayak gitu. Nah, sebenarnya itu mertua penyakit apa sih? Ya kalau kata yang ngobatin ya, ada yang bilang gini ya, itulah namanya orang jualan kan, ada yang sirik gimana gitu. Iya. Sering sakit-sakitan, jelas gitu. Tapi sekarang alhamdulillah pas sewaktu itu ya, sampai sekarang enggak lagi, alhamdulillah dia. Semenjak Bang Bondan itu ke makam dalam keadaan bugil. Iya. Sampai sekarang nggak ada kejadian lagi. Nggak ada. Emang saya kan emang maksudnya juga gitu. Maksud saya juga pengen ngelihat dia itu, pengen bicara kayak gitu. Jangan sampai dia mengganggu lah keluarga kita di sini gitu ya. Sebenarnya separah apa sih Bang sakitnya gitu sampai Bang Bondan itu bisa mau sampai telanjang bugil nekat gitu? Separah apa sih? Apa selama apa gitu? Nah itu kan udah hampir udah nggak ketolong. Soalnya nih ke dokter udah, sama yang orang-orang pinter udah beberapa orang pokoknya. Udah sampai, wah pokoknya keluarga udah capek ngurusin. Iya. Makanya saya penasaran. Nah dalam hati itu kan penasaran saya itu gitu, bila mana makhluk itu ketemu, saya mau bilang gitu aja. Nanti saya nggak ngeganggu dia harus, kalau ada yang nyuruh pulang aja sama yang nyuruhnya, gitu. Persaingan gitu ya? Iya. Persaingan apa, dagang, usaha gitu. Terus itu setelah itu ketahuan Bang siapa yang ini gitu? Iya ketahuan gitu, ada tanda-tanda orang gimana gitu? Ya ketahuan. Nggak dikasih tahu gitu kayak gitu mah? Ya kalau itu mah nggak dikasih tahu sih orangnya mah gitu. Cuman ya emang ada gitu, cuman nggak dikasih tahu siapa-siapanya lah. Takut fitnah kali Bang? Iya, takutnya fitnah gitu. Terus setelah kejadian Bang Bondan telanjang, terus balik lagi ke sini, keadaan orang tua yang sakit itu gimana Bang? Nah, yang sakit ya mertua kita ya awalnya mah ya mendingan tuh ya. Nah, dapat seminggu mah, alhamdulillah lah dia makin membaik. Ya, makin baik-baik. Ya, jadi gitulah teman-teman sekilas cerita dari Bang Bondan sebagai narasumber. Nah, di balik cerita itu ada kisah-kisah pelajaran lah bagi kita ya Bang ya. Iya. Tapi saya salut banget sama keberanian Bang Bondan nih, sampai mau jam 12 malam telanjang bugil lagi ke sono. Kita mau boro-boro telanjang, ditemenin dia kagak mau kayak gitu mah ya teman-teman ya. Kalau saya saking pengennya mertua saya sembuh gitu. Jadi dia nekat nih teman-teman. Yang penting mertua gua sembuh, gua bodo amat kagak ngurusin apa-apa lagi, yang penting mertua gua sembuh, bodo amat dah urusannya mau telanjang mau gimana. Nah adalah yang nyuruh, lu kalau mau telanjang bugil jam 12 ke area yang itu ditunjuk lah, sampai dia ini nggak sadar sampai ke makam. Nah kejadian horornya itu katanya ada bambu yang sampai melengkung beberapa kali Bang ya. Terus ada suara burung. Nah ketemulah dia di sono sama yang makhluk-makhluk kayak gitu, cuman nggak begitu nampak. Nah cuman apa kayak bayangan-bayangan gede gitu Bang ya. Nah di balik cerita itu kita ambil hikmahnya Bang. Walau alam dah kalau santet ya, kita kan nggak ada bukti. Kalau mau nuduh si A si B kita nggak ada bukti, soalnya itu mah gaib. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan podcast yang kayak gini, tolong di subscribe, di like, kalau bila perlu teman-teman komen lah kalau ada pertanyaan apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah teman-teman, terima kasih telah menonton podcast yang singkat ini tapi bermakna. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan inilah, ambil pelajaran yang baik, buang pelajaran yang buruknya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.